Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan bahas mengenai ini ya, eh, komunikasi publik gitu ya. Ketika kita melihat beberapa waktu belakangan ini banyak blunder yang terjadi yang dilakukan oleh apa para pejabat publik kita gitu ya. Kalau kita ketik di Google gitu, komunikasi publik gitu, ada beberapa bacaan yang sebenarnya bagus agar kita bisa membenahi ya bagaimana cara pejabat publik itu berkomunikasi dengan rakyatnya gitu. Yang paling atas itu ada artikel dari Humas Indonesia. Ini ditulis atau dipublish 4 hari yang lalu ya. Hal yang harus diperhatikan untuk perbaikan komunikasi pejabat publik. Kita baca saja. Ini 1 September 2025. Nah ini tunjangan komunikasi tinggi tak jamin pejabat publik mampu berempati. Pakar ungkap budaya feodal dan minimum maaf jadi penghambat utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah ini subtitle dari artikel ini ya. Kita tahu bahwa belakangan ini dari mulai menteri kemudian pejabat DPR gitu, itu melakukan banyak blunder soal komunikasi gitu ya. Seakan-akan malah menantang konstituennya atau rakyatnya gitu. Langsung saja kita baca ini artikelnya. Komunikasi pejabat publik Indonesia kembali menjadi sorotan bukan karena prestasi, tetapi karena berbagai kegagalan dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Ironisnya hal ini terjadi di tengah tingginya tunjangan komunikasi yang diterima para pejabat negara. Nah ini ironis ya. Tunjangannya itu naik, tapi skill yang mendasar soal bagaimana pejabat itu menyampaikan pikirannya kepada masyarakat itu justru kontraproduktif gitu ya. Jadi sebenarnya kita menggaji orang-orang yang sebenarnya tidak paham hal-hal mendasar soal komunikasi gitu. Dalam konteks ini, dosen ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Soko Widodo menilai komunikasi pejabat publik di Indonesia masih jauh dari kata ideal gitu. Bahkan kalau kita tanpa kita muluk-muluk bicara soal teori komunikasi publik gitu ya, sebenarnya hal yang mendasar itu kan common sense-nya itu adalah menyampaikan perkataan tanpa menyakiti orang lain gitu ya. Apalagi rakyatnya sebagai konstituennya gitu. Kan dari segi kalkulasi politik itu juga sebenarnya menurut saya bunuh diri secara politik ya ketika pejabat publik itu justru berhadapan-hadapan tuh malah menantang rakyatnya seperti bupati-pati gitu ya. Soal pajak itu dan lain sebagainya. Jadi tanpa kita buka teori tentang komunikasi publik ya seharusnya kan itu kemampuan paling mendasar dari seorang pejabat publik ketika mereka seharusnya itu mencari simpati atau empati dari publik sebagai konstituennya gitu. Nah ini hal yang dasar saja tidak dilakukan, apalagi kita bicara hal-hal yang lain yang menyangkut bagaimana menyampaikan komunikasi publik secara ideal gitu ya. Publik sering merasa bukan diajak berdialog, melainkan digurui. Nah ini ya, kalau kita belajar dari Plato itu kan karyanya itu sifatnya dialogis gitu ya, percakapan gitu. Tapi kalau kita melihat apa yang dimunculkan di media itu oleh para pejabat publik kita, itu kesannya justru menggurui ya. Tidak paham esensi apa yang kemarahan yang disampaikan oleh rakyatnya, malah mengkritisi bagaimana pesan itu disampaikan ya, seperti misalnya soal adab itu ya, dalam negara demokrasi dan juga keterbukaan publik itu ya, soal informasi, sebenarnya soal adab itu bukan hal yang penting untuk rakyat ketahui gitu ya, karena memang yang terpenting bagi pejabat publik itu adalah menangkap kerisauan dari rakyatnya begitu. Nah, itu justru malah kesannya menggurui, kemudian juga mereka itu malah mengkoreksi bagaimana pesan itu disampaikan. Padahal yang bagi pejabat itu yang terpenting adalah bagaimana menangkap aspirasi masyarakat secara umum gitu. Itu yang pertama. Padahal dalam demokrasi, komunikasi pejabat publik biasanya melakukan transparansi, empati, dan partisipasi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, transparansi gitu, keterbukaan terhadap kinerja mereka gitu. Soal anggaran, soal apa itu namanya, bagaimana kerja mereka gitu harus transparan gitu, karena mereka
dipertanggungjawabkan kinerjanya hasil dari pemilu yang sifatnya demokratis gitu. Jadi bukan soal adab bagaimana rakyat itu menyampaikan idenya, itu soal belakangan gitu. Yang terpenting adalah pejabat publik itu dapat menangkap kerisauan yang diutarakan oleh rakyatnya begitu. Kemudian yang itu tentu saja berhubungan dengan empati gitu di sini. Empati yaitu bagaimana pejabat publik itu seharusnya juga mampu merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya gitu. Itu kita bisa melihat sendiri dalam sepekan belakang ketika video-video yang beredar itu soal misalnya pejabat publik yang dari kalangan artis gitu ya, ada dan juga non artis ya seperti Uya Kuya, kemudian Eko Patrio dan sebagainya itu yang malah berjoget di tengah situasi ekonomi yang buruk gitu. Itu kan secara publik communication ya, komunikasi publik itu sangat tidak menunjukkan rasa empati terhadap apa yang dirasakan oleh rakyatnya gitu. Kemudian dan juga yang terakhir adalah partisipasi gitu ya dalam menurut Suko Widodo ini ya, partisipasi ketika pejabat publik itu seharusnya mengajak rakyatnya ikut serta dalam komunikasi tersebut gitu. Kalau kita lihat reaksi para pejabat publik kita dalam konteks demonstrasi belakangan ini justru defensif ya sifatnya. Tidak mengajak mereka ikut serta dalam untuk didengarkan aspirasinya gitu. Malah yang terdengar adalah istilah-istilah soal makar, soal terorisme gitu. Jadi rakyat ini dianggap sebagai ancaman, bukan masyarakat demokratis yang itu diajak untuk berpartisipasi dalam nilai-nilai demokrasi begitu. Yang akrab di Sapa Suka itu menyebut beberapa faktor mempengaruhi lemahnya komunikasi pejabat publik di Indonesia. Nah ini Pak Suko Widodo ini menyebut beberapa hal ya penyebabnya, yaitu salah satunya budaya politik feodal yang masih mengakar kuat dalam sistem pemerintahan Indonesia gitu ya. Nah, dalam sistem demokrasi seharusnya nilai egaliter itu, nilai kesetaraan itu harus dijunjung gitu ya. Bukan feodal ya, di mana figur publik itu harus diajeni sedemikian rupa. Justru yang dituntut dalam prinsip demokrasi itu adalah transparansi tadi gitu. Yang sifatnya egaliter yaitu keterbukaan terhadap kritik dari masyarakat gitu. Pola relasi atas bawahan yang kaku membuat komunikasi bersifat satu arah tanpa ruang dialog gitu ya. Kalau kita lihat juga dalam demonstrasi pun juga yang muncul adalah isu-isu soal makar, isu-isu soal terorisme, isu-isu soal ditunggangi dan lain sebagainya. Bukan bagaimana rakyat itu diajak berdialog tentang keresahan mereka di tengah situasi sosial politik ekonomi yang buruk gitu. Hal tersebut selanjutnya berkorelasi dengan rendahnya budaya meminta maaf di kalangan pejabat publik. Nah ini juga perlu digarisbawahi gitu ya, ketika kita bisa belajar bahwa pejabat publik kita itu sangat rendah permintaan maafnya ya. Baru ketika situasinya sudah sangat chaos gitu ya, dengan demonstrasi yang sifatnya nasional di berbagai daerah gitu, padahal satu persatu karena ada aksi-aksi yang sampai mengarah pada penjarahan dan lain sebagainya, baru merasa perlu untuk meminta maaf gitu. Padahal sebelumnya ada nuansa seakan-akan menantang rakyatnya itu ya, ketika belum mencapai titik tersebut gitu. Nah ini bahkan juga rendahnya pengetahuan mereka soal etika pejabat publik gitu ya. Kalau ya tidak sanggup dengan amanah tersebut ya mundur saja gitu. Tapi kita lihat bahwa yang muncul adalah yaitu hak prerogatif presiden misalnya gitu. Padahal ya kalau mundur saja gitu. Meminta untuk mengundurkan diri kepada presiden misalnya gitu kalau Kapolri dan lain sebagainya. Tapi yang muncul malah isu-isu atau wacana, wah itu ya saya siap mundur, tapi itu kan hak prerogatifnya presiden. Jadi banyak alasan yang disampaikan, bukan prinsip yang sifatnya kesadaran etis bahwa mereka itu bertanggung jawab terhadap satu negara yaitu Indonesia ini.
kultur politik patrimonial dan oligarkis membuat jabatan dipandang sebagai privilege bukan amanat pada rakyat. Jadi jabatan itu seakan-akan itu dianggap sebagai privilege yang mereka terima gitu ya. Bukan amanah yang itu dibebankan oleh rakyatnya. Sehingga ketika melihat rakyat itu hanya sekedar alat saja ketika untuk mereka itu dipilih di kemudian hari ya. Jadi pada akhirnya siklus lingkaran setan ini terus terjadi gitu ya, bahwa pejabat publik itu melakukan blunder yang berulang kali gitu. Di banyak negara maju meminta maaf atau mundur adalah bentuk tanggung jawab moral. Sehingga di Indonesia mundur dianggap kelemahan ibunya. Jadi soal kultur-kultur rasa malu kemudian mundur dari jabatan ketika melakukan kesalahan yang fatal gitu, itu belum menjadi hal yang sifatnya umum terjadi di Indonesia gitu ya. Tanggung jawab moral yang sebenarnya itu sangat standar yang sangat minimal gitu seperti itu tidak terjadi di Indonesia gitu ya. Mundur itu seakan-akan dianggap kelemahan gitu. Padahal setidaknya kalau kita secara logis itu melihat bahwa mundur itu adalah bentuk sikap kesatria gitu ya, yang itu sifatnya tahu diri gitu. Minimal tahu diri daripada bikin masalahnya makin besar. Langkah membenahi komunikasi publik pejabat yang ditawarkan pakar. Sukawidodo menawarkan 4 langkah strategis yang membenahi komunikasi pejabat publik. Pertama, membekali pejabat dengan keterampilan komunikasi termasuk listening skill dan crisis communication ya. Ya. Jadi bahkan kemampuan mendasar soal mendengarkan apa yang keresahan rakyat itu juga belum dimiliki gitu ya. Malah ketika dikritik malah balik ngeritik soal adab. Kemudian ketika ada yang menyampaikan aspirasinya malah diejek dengan joget-joget gitu. Itu kan kemampuan mendengarnya itu nol gitu ya. Enggak cuma rendah tapi enggak punya sama sekali gitu ya, malah negatif. Dan juga komunikasi di tengah krisis gitu. Ketika terjadi krisis ya tahu diri itu bahwa seharusnya kemampuan yang dimunculkan adalah soal empati tadi gitu ya, dan partisipasi mengajak rakyatnya ikut serta dalam proses penyelesaian krisis tersebut gitu, bukan malah ngajak berantem gitu ya. Yang kedua, membangun budaya akuntabilitas sehingga meminta maaf tidak dipandang lemah gitu. Jadi kita sebagai bangsa yang mengaku besar harusnya akuntabilitas itu dibudayakan gitu ya, agar minta maaf itu bukan dianggap sebagai bentuk kelemahan gitu. Minta maaf itu hal yang mendasar ketika pejabat publik itu melakukan kesalahan gitu. Bukan sifat yang dicari bukannya yang ngeles gitu ya, ngeles sana sini, cari pembenaran, cari justifikasi dan lain sebagainya. Kemudian ketiga, pemanfaatan media digital untuk dialog dan transparansi, bukan sekedar pencitraan semata. Nah, kalau kita lihat di media sosial itu isinya cuma soal mukanya pejabat publik gitu. Bahkan di sepak bola, di olahraga itu ketika mengalami kesuksesan gitu, para politisi itu berlomba-lomba untuk memasang mukanya gitu ya, lebih besar daripada para olahragawan yang sudah mengharumkan nama Indonesia gitu. Yang diambil sekedar pencitraannya aspek ini saja gitu. Padahal sebagai pejabat publik, media digital itu harusnya digunakan untuk dialog dan transparansi. Sehingga ketika sekarang banyak generasi Z gitu ya yang menginginkan negara lebih terbuka gitu ya, dimanfaatkan sarana ini untuk berdialog dan juga berbagi soal keterbukaan informasi publik. Kemudian yang keempat, memberikan teladan komunikasi empatik dari pimpinan tertinggi agar nilai terpilih setelah laporan birokrasi. Jadi kalau pucuk pimpinannya itu masih sibuk memberikan justifikasi pembenaran sana sini, ya orang bawahnya itu juga akan meniru gitu. Jadi budaya yang tidak baik gitu. Seharusnya pucuk pimpinan ya, misalnya Kapolri itu yang mundur saja gitu, agar itu menjadi standar untuk bawahannya bahwa ternyata pemimpin Indonesia itu punya tanggung jawab terhadap situasi chaos yang terjadi di Indonesia misalnya gitu. Sehingga itu menjadi budaya kalau tidak sanggup ya mundur gitu, digantikan oleh orang yang lebih baik. Jika 4 hal ini dijalankan secara konsisten, pejabat publik bisa lebih dipercaya dan dekat dengan masyarakat. Gitu. Kalau kita baca juga surveinya, angka kepercayaan publik juga rendah gitu.
Komunikasi yang baik bukan hanya etika, tetapi juga kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Sepanjang tahun ini berbagai pernyataan kontroversial dari pejabat negara terus bermunculan. Dari candaan tidak sensitif itu ya. Wong situasi negaranya baru buruk-buruknya gitu. Kok sempat-sempatnya bercanda gitu kan ya. Common sense-nya itu nggak ada ya. Perasaan paling umum gitu ya untuk menangkap sensibilitas publik gitu nggak dapat gitu. Hingga respon yang dianggap arogan terhadap kritik masyarakat malah ditolol-tololin ketika dikritik gitu ya, malah ganti mentolol-tololkan rakyatnya, dan ternyata malah ke diketahui nilainya juga rendah ketika dia bersekolah gitu ya. Presiden Prabowo Subianto akan mengakui bahwa komunikasi publik perintahnya buruk dan menjadi tanggung jawabnya gitu. Jadi Presiden sudah menyadari ini, harusnya mulai dibenahi kembali bagaimana pejabat publik kita itu tampil di depan publik, komunikasinya diperbaiki sehingga kita menjadi bangsa yang benar-benar besar gitu ya, yang punya tanggung jawab moral yang tinggi juga, mulai dari pejabat publiknya hingga ke rakyat. Mungkin seperti itu.